Halo, selamat datang di Review Channel, channel yang membahas tentang kehidupan sosial, wirausaha, dan tempat wisata. Kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha. Teman saya yang lebih memilih berwirausaha daripada bekerja, yang sebelumnya sudah bekerja dengan posisi yang nyaman, gaji yang lumayan, tapi lebih memilih untuk berwirausaha. Ya, supaya kita lebih tahu, lebih jelas apa sih kiat-kiatnya, apa sih inspirasinya sehingga lebih memilih berwirausaha. Ya, selamat siang, brother. Selamat siang, Om. Sehat, Om. Alhamdulillah. Jadi selama nggak bekerja ini di rumah kesibukannya apa aja nih? Sekarang kesibukan saya itu lebih ke menjalankan hobi, ya, hobi saya yang saya jadikan usaha. Lumayan tuh teman-teman tuh, ya, dibanding kita harus bekerja dengan orang terus. Mau sampai kapan emang kita kerja sama orang terus, ya. Oke, sekarang hobi yang dijalanin kan, yang gua tahu lo kan ikan hias nih ya. Bagaimana sih kiat-kiat supaya teman-teman juga tahu nih, terutama yang pecinta-pecinta ikan hias ya kan. Kalau bisa dibilang, bahkan gue denger sekarang itu ikan itu musiman. Udah pada saat musimnya itu rame, begitu udah nggak musimnya sepi. Tapi gue lihat lo ini masih konsisten dengan bisnis yang lo jalanin sekarang. Menurut lo deh. Kalau dari segi musiman, ya, tergantung diri kita juga sih. Kalau kita niat usaha itu nggak harus mikirin namanya musiman. Kalau kalian terjun ke dunianya, itu nggak ada yang musiman, mau usaha apapun, ya. Kalau boleh dengar. Ya, mau dari segi kalian main motor, mau main mobil, mau barang bekas, kalau kalian masuk ke dunianya, itu nggak ada yang musiman, ya teman-teman. Jadi Jalan terus tuh. wah, jalan terus, ya. Cuma berhubung karena kita nggak mendalami dunianya, nggak fokus dengan dunianya, yaitu orang mikirnya itu musiman gitu, Karena kelihatannya pada saat ramenya aja, ya. Oke. Tapi kalau kalian terjun langsung ke dunianya, itu nggak ada yang namanya musiman sebenarnya, itu teman-teman, ya. Ya itu kan oke lah, musiman. Ternyata enggak ya, musiman itu cuman buat orang-orang yang ngelihat dari sisi luarnya aja, yang nggak tahu, emang nggak tahu dunianya, nggak tahu sisi dalamnya ya. Nah, sekarang gue mau nanya mengenai ini ya, omset yang lu dapet deh dalam satu bulan, atau omset tertinggi lu di ikan hias lu ini ya. Omset, ya, omset. Kalau dari segi omset, alhamdulillah sampai saat ini lumayan nih, ya, bisa melebihi gaji bulanan saya kerja di perusahaan, Lu bisa sampai lebih dari gaji lu ya. ya. Makanya lu sebenarnya lebih memilih jalur di berwirausaha. Nah, itu dia, ya. Kalaupun seandainya penghasilan kita lagi menurun, itu mungkin karena memang lagi banyak produksi, ya. Cuma ada saatnya setiap bulan itu ada aja yang mesen ke kita ikan hias, ya, berbagai macam lah. Kalau kita sebut angka nominal, pendapatan saya tiap bulan itu sekitar 10 juta something lah. Walaupun memang nggak langsung brok Ya, 10 juta. nggak mungkin langsung, karena tiap order pesanan orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau dari segi angkanya 5 juta, 6 juta, 7 juta, seperti itu, ya. Cuma yang pasti kalau kita hitung-hitung lebih dari penghasilan saya kerja di perusahaan. Itu teman-teman, jadi cukup menggiurkan lah untuk omset yang didapat setiap bulannya atau setiap minggunya. Untuk pengiriman ya, karena kan gue lihat nih pengiriman lu jauh-jauh banget nih ya.
yang paling jauh gua lihat lu udah pernah kirim ikan ke Bali kalau nggak salah ya. Ke Bali. Kita ke Bali tahun berapa? 2017 terakhir. 2017 terakhir. Jadi kita tuh pernah liburan bareng di tahun 2017 ke Bali waktu itu. Ya mudah-mudahan kita bisa liburan bareng lagi. Sampean lagi ya. Ya kan balik lagi nih ya ke pertanyaan gua tadi. Pengiriman yang terjauh yang gua tahu ke Bali. Dan itu pun gue taunya cuma satu, gua nggak tahu selebihnya kan. Di luar dari itu gua nggak tahu. Kemana sih pengiriman yang apa paling jauh pernah lu kirim? Karena lu pernah bilang sama gua kalau nggak salah sampai ke luar negeri deh. Ya. Dia kalau di kita, saya kirim ikan itu pulau ya, antar pulau, biasanya paling ke Kalimantan, cuma lebih banyak ke Bali karena pesanan ikan juga kebanyakan di sana. Karena peminat ikan hias juga di sana lumayan Tinggi ya. tinggi sekali ya. Pernah juga saya ke Malaysia ataupun Singapura. Ya, Itu Singapura pernah yang lu cerita, cuman gua kan belum sampai detail. Ya, Mungkin itu lu bisa sampaikan di sini. itu kita melalui transshipping gitu, kayak agen yang nyalurin kiriman kita ke luar negeri, jadi kita melalui dia tuh ya. Untuk nanti mungkin saya bisa jelaskan nanti, ditulis sama Mas Arif di deskripsi, gimana caranya ngirim ikan hias ke luar negeri ataupun ke luar pulau. Nanti Ya. bisa lihat di deskripsi. Oke, kan belakangan terakhir atau tahun kemarin lah ya, atau tahun kemarin itu kan cupang itu kan jadi ikan yang primadona tuh, lagi naik pamornya, nilai jualnya banyak yang cari juga. Nah untuk sekarang nih ikan apa sih yang lagi naik nih, yang lagi paling sering dicari sama orang? Yang paling banyak dicari sih sekarang kalau cupang sih masih juga banyak peminatnya ya, apalagi yang tadi dijelasin di luar negeri juga masih banyak peminatnya. Lebih banyak peminat di luar negeri kalau dari segi ikan cupang dibanding ikan hias yang lain. Tapi kalau masih di luar di dalam pulau itu ikan hias yang lagi ramai itu seperti cana salah satunya ya. Cana tuh yang mirip gabus itu ya. Nah ya, cuma dia lebih banyak orang melihatnya itu dia itu ikan rawa yang ada di sekitar Kalimantan. Nah, gabusnya nggak kayak gabus di kita ya. Mereka punya motif, ada motifnya batik atau yang lain lah, banyak lah, cuma emang itu juga banyak peminatnya ya. Terus lagi ikan manfish ya. Manfish itu kalau boleh dibilang dulu kita masih kecil itu ikan layang kali ya, yang gepeng ya. Oh, yang bentuknya kayak ini ya, layangan. Nah iya itu juga masih saat ini masih banyak yang cari-cari. Terus ya koki-koki sih masih ramai juga karena biasa untuk mengisi akuarium di rumah. Ya seperti itu. Jadi masih banyak juga sih sebenarnya, cuma yang lagi ramai itu seperti ikan-ikan itu, cana sih yang paling utama predatornya. Oke. Nah itu kan tadi kayak cana, manfish, itu ikan-ikan itu bisa nggak sih dibudidaya? Karena kan lu bilang tadi ini kan ikan yang hidup di rawa di daerah Kalimantan. Di Pulau Jawa sendiri gimana ya? Ada nggak? Terusnya apakah ikan ini bisa dibudidaya, misalkan di kawin sampai di ternak gitu ya? Untuk budidaya sebenarnya kita bisa ya, itu teman-teman. Yang penting kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan merawat ikan itu sampai dia tuh mempunyai keturunan yang banyak ya. Kita harus pelajarin dulu, jadi nggak asal kita taruh akuarium dia bisa langsung beranak. Nggak bisa, ada triknya. Nanti Jadi boleh tuh kunjungin channelnya Ing Channel, di situ ada trik untuk tipsnya budidaya ikan hias ya. Oke. Terus motivasi nih buat teman-teman mungkin yang ingin berwirausaha, terutama di ikan hias, apa sih, ada nggak sih motivasinya? Motivasinya ya kalian harus suka dulu dengan apa yang kalian mau jadikan usaha. Kalau kalian tidak suka dengan
hobi tersebut kalian nggak bakalan jalan. Jadi kalian apapun yang kalian lakukan, kita nggak dagang gorengan ataupun lontong di bulan Ramadan yang itu musiman ya. Jadi kita berbicara hobi, Jiwanya dulu ya. harus di dalam jiwa dulu kita biar meresap, baru kita bisa menjadikan hobi kita itu usaha ya teman-teman. Jadi jangan mulai dulu dari niat, jangan langsung berpikiran keuntungan Ya, Oke, karena oke. kalau kita ngejar keuntungan itu kalian pasti bakalan kena mental pada saat kalian menjalankan usaha tersebut, karena kalian belum mikirin kapan usaha kalian laris ataupun lagi menurun. Seperti itu teman-teman. Oh, jelas ya. Ya habis ini gue boleh dong lihat Oh, boleh. Karena ya nanti kita akan Ya. obrak-abrik nih koleksi ikannya Brother Mail, mulai dari yang di kolam sampai yang di display Toples lah. toples. Kalau gua sih biasanya nyepnya room display, cuma nanti kita lihat ya. Oke. Itu teman-teman, tadi kita udah lihat koleksi-koleksi ikan punya brother gue nih, Maning. Dia cukup banyak, bagus-bagus ya, supaya ini juga bisa jadi motivasi buat kalian ya. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol, udah tahu dari apa jenis ikan, terusnya omset, pengiriman, sampai trik untuk budidaya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang ingin berwirausaha di dunia ikan hias. Dari lu Il, ada yang mau disampaikan lagi nggak ya? Dari saya pesannya, kalau kalian ingin berwirausaha, saran saya kalian perdalami dulu apa yang bakalan kalian jadikan usaha, karena kalau kalian tidak mendalami, kalian tidak akan tahu mungkin selaknya untuk usaha kalian. Jadi kalian harus mendalami dulu usaha yang akan kalian jalani, Biar tahu dulu ya asam manisnya lah asam ya. manisnya ya. Dari nol dibanding kalian langsung besar, kalian nggak tahu tuh dari bawahnya seperti apa. Nah, itu pesannya teman-teman ya. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian suka video ini, klik tombol subscribe, jangan lupa untuk di like, komen, dan share supaya saya bisa upload video-video yang menarik yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini. Sampai jumpa di video-video menarik yang lainnya.